Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang konsolidasi metode ekuitas dan cost. Perkenalkan, nama saya Dia Hasanawati, NIM 190302016, dan rekan saya Devi Kurnia Putri, NIM 190302017. Pembahasan yang akan kita bahas dalam materi ini, yang pertama ada metode ekuitas, yang kedua ada metode biaya, yang ketiga ada perbedaan metode konsolidasi, yang keempat pencatatan dengan metode ekuitas, yang kelima pencatatan dengan metode biaya, yang keenam contoh soal multiple choice, dan yang terakhir metode ekuitas. Akuntansi metode ekuitas berdasarkan PSAK nomor 4 pada dasarnya adalah akuntansi aktual untuk investasi ekuitas yang memungkinkan perusahaan investor menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investi. Berdasarkan metode ekuitas, investi dicatat pada biaya perolehan dan disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan dividen. Lanjut. Padanya, sejalan dengan pendekatan akuntansi yang digunakan pada penyiapan laporan keuangan konsolidasi, perusahaan induk dan invest yang dikendalikan diperlakukan sebagai bagian dari satu kesatuan yang terpadu. Meskipun dari segi hukum, perusahaan induk dibedakan dari perusahaan anak, namun akuntansinya didasarkan pada hubungan ekonomi di antara keduanya. Metode ekuitas dapat dimodifikasi untuk memungkinkan pembukuan yang lebih memuaskan bagi model perusahaan induk dengan jalan memisahkan model yang berkaitan dengan perubahan kepentingan dalam perusahaan anak dari model yang secara hukum direalisasi dan tersedia untuk dividen. Lanjut. B. Metode biaya. Metode biaya untuk mempertanggungjawabkan investasi pada perusahaan anak menekankan konsep entitas hukum yang berlawanan dengan metode ekuitas, yang menekankan entitas ekonomi berdasarkan pengendalian oleh kelompok manajemen tunggal. Berdasarkan metode biaya, investasi dalam saham biasa dicatat pada biayanya, dan dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Slide selanjutnya. Konsolidasi berdasarkan metode biaya dapat diselesaikan dengan satu dari dua cara yang tersedia. Metode yang pertama, untuk mengkonsolidasikan perusahaan anak yang dipertanggungjawabkan dengan metode biaya adalah dengan mengubah konversi menjadi metode ekuitas. Konversi menjadi metode ekuitas dilakukan pada ayat jurnal kertas kerja yang pertama. Dan metode kedua, menggunakan seperangkat ayat jurnal kertas kerja tradisional untuk mengkonsolidasi perusahaan induk dan perusahaan anak yang dipertanggungjawabkannya dengan metode C. Perbedaan metode konsolidasi. Rekening investasi saham perusahaan anak dengan metode equity yaitu berubah-ubah sesuai perubahan jumlah kekayaan bersih perusahaan anak. Sedangkan dengan metode harga perolehan, jumlahnya selalu tetap, kecuali ada penjualan atau pembelian tambahan atas saham yang dimiliki, tidak hanya diakui pada laporan keuangan atau neraca. Bagian laba yang diperoleh dicatat dalam laporan keuangan neraca yang dikonsolidasi, sedangkan metode harga perolehan laporan laba rugi pada metode equity tidak mencantumkan pendapatan atau kerugian atas investasi saham. Sedangkan pada metode harga perolehan, bagian dividen dicatat debit pada rekening piutang dividen atau kas dengan rekening penghasilan dividen pada sisi kredit. Slide selanjutnya. Bila memakai metode harga perolehan, maka perubahan-perubahan neto di dalam hak-hak pemegang saham yang berasal dari pembagian laba perusahaan anak sejak posisi kontrol dicapai harus disajikan secara terpisah di dalam neraca. Jika sebagian dari perubahan neto itu terjadi dalam periode akuntansi yang sedang berjalan,
maka harus dilaporkan di dalam laporan laba rugi perusahaan induk. Yang kedua, jika memakai metode equity, maka laporan keuangan harus menyatakan tentang metode pencatatan itu. Harus dijelaskan juga mengenai harga perolehannya, serta menghasilkan dividen yang telah diterima dalam hubungannya dengan pemilikan saham-saham perusahaan anak. Lanjut, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu D, pencatatan dengan metode ekuitas. Yang pertama, laba perusahaan anak. Jurnalnya investasi saham perusahaan anak pada laba rugi. Untuk perhitungannya adalah berapa persen kepemilikan dikali laba perusahaan anak. Lalu yang kedua, rugi perusahaan anak. Jurnalnya laba rugi pada investasi saham perusahaan anak. Untuk perhitungannya, beberapa persen kepemilikan dikali rugi perusahaan anak. Lalu yang ketiga, dividen perusahaan anak. Jurnalnya piutang dividen atau kas pada investasi saham perusahaan anak. Untuk penghitungannya, berapa persen kepemilikan dikali dividen perusahaan anak. Selanjutnya, pencatatan dengan metode biaya. Yang pertama, laba perusahaan anak tidak dijurnal. Dan rugi perusahaan anak juga tidak dijurnal. Untuk dividen perusahaan anak, dijurnal dengan piutang dividen atau kas pada pendapatan dividen. Lalu berikut contoh soal multiple choice. Yang pertama, tujuan dari penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasi adalah untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil usaha dari berbagai perusahaan afiliasi yang merupakan satu kesatuan. Penjelasannya, tujuan utama penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasi adalah untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil usaha dari berbagai perusahaan afiliasi yang merupakan satu kesatuan. Lalu soal kedua, dividen yang diterima dari perusahaan investi adalah disinvestasi berdasarkan metode ekuitas, dan dividen tersebut dicatat sebagai pengurang rekening investasi. Penjelasannya, dividen yang diterima dari perusahaan investi adalah disinvestasi berdasarkan metode ekuitas, dan dividen tersebut dicatat sebagai pengurang rekening investasi. Maka, pendapatan investasi pada metode ekuitas merefleksikan bagian investor atas laba bersih perusahaan investi, dan rekening investasi merefleksikan bagian investor atas aktiva bersih investi. Contoh soal IC. Pada tanggal 1 Januari 2017, PT Rosa membeli 80% saham-saham PT Vian dengan harga seluruhnya 1 juta. Pada saat itu, modal saham PT Vian yang telah beredar sebesar nominal 1 juta. Sedangkan rekening laba yang ditahan mempunyai saldo kredit sebesar 200.000. Untuk 6 bulan pertama tahun 2017, PT Vian memperoleh laba sebesar 200.000. Sedangkan untuk 6 bulan kedua, dalam tahun yang sama, rugi sebesar 50.000. Pada tanggal 10 Desember 2017, PT Vian mengumumkan pembagian dividen sebesar 100.000, sedangkan realisasi pembayarannya baru terjadi pada tanggal 20 Desember. Dalam operasinya, selama tahun buku 2017, PT Rosa memperoleh laba atau tidak termasuk penghasilan dividen dari perusahaan anak sebesar 250.000. Buatlah pencatatan jurnal yang dibuat PT Rosa selama tahun buku hubungannya dengan kepemilikan saham-saham PT Vian selama tahun buku 2017 dengan metode cost dan metode equity. Pada tanggal transaksi 30 Juni 2013, PT Rosa tidak mencatat jurnal pada metode cost. Lalu pada metode ekuitas, jurnalnya investasi saham PT Vian dan pada rugi laba PT Vian sebesar 160.000. Pada tanggal 10 Desember 2013, dengan metode biaya, jurnalnya piutang dividen sebesar 80.000 dan penghasilan dividen sebesar 80.000. Sedangkan pada metode ekuitas, piutang dividen sebesar 80.000 dan investasi saham PT Vian sebesar 80.000. Lalu pada tanggal 20 Desember 2013, pada metode biaya, kas pada dividen sebesar 80.000, lalu pada metode ekuitas, kas pada piutang dividen sebesar 80.000. Untuk 31 Desember 2013, pada metode biaya, PT Rosa tidak mencatat jurnal.
Lalu pada metode ekuitas, jurnalnya rugi laba PT Vian pada investasi saham PT Vian sebesar 30.000. Berikut penjelasannya. Perhitungan pada tanggal 30 Juni 2013, PT Vian melaporkan laba sebesar 200.000 dikali dengan 80.000 dengan hasil 160.000. Lalu yang kedua, pada tanggal 10 Desember 2013, PT Vian mengumumkan dividen sebesar 100.000 dengan perhitungan 100.000 dikali 80% kepemilikan saham PT Rosa, yaitu 80.000. Pada tanggal 20 Desember 2013, yaitu realisasi pembayaran dividen PT Vian sebesar 80.000. Dan yang terakhir, pada tanggal 31 Desember 2013, PT Vian melaporkan rugi sebesar 50.000. Pembayaran dividen PT Vian kerugian 6 bulan kedua dalam tahun yang sama. Dengan perhitungan yaitu 80.000 dikurangi 50.000 sama dengan 30.000. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui WA Group. Terima kasih.